Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari komentar dari Yunus 373 di kolom komentar salah satu video saya. Yaitu dia berkata, Surah An-Nahl 51, Allah, Anda bayangkan coba. Allah digantinya dengan Allah. Ini orang penistaan agama, guys, ya. Ya, lafal Allah ALLAH digantinya dengan AWWOH. Allah. Bayangkan coba. Ada orang-orang begini, guys. Ya, yang hobi menistakan agama. Coba. Nama Tuhan udah bagus-bagus, Allah. Umat Kristen menyebutnya sebagai Allah, umat Yahudi menyebut sebagai Yahweh, sudah baku. Anda boleh sebut itu Allah, Yahweh, silakan. Atau Tuhan Yang Maha Esa, silakan. Tapi menggantinya dengan Allah, ini penistaan, guys. Dan dia ini akunnya nggak ada pula fotonya. Anda lihat ini, akun saya ada fotonya, guys. Saya terbuka, orang bisa tahu siapa saya. Ya. Video saya ada wajah saya. Anda bisa lihat siapa saya. Terbuka, jujur apa adanya. Ini dia berlindung dari akun. Dengan nama akun Yunus 373. Tapi pekerjaannya suka hobi menistakan agama. Ya, saya katakan sekali lagi ya. Kalau Anda ya menyebut Allah atau Allah atau Yahweh atau Tuhan Yang Maha Esa, silakan. Tapi ini Allah, AWWOH. Ini penistaan, guys. Ini nggak bisa dibiarkan. Ya. Makanya kita berharap nanti ada perubahan agar nanti membuat undang-undang agar orang kayak gini ini ditindak. Jadi dia tuh nggak bisa lagi seenaknya. Kita boleh ada kebebasan berpendapat, tapi tidak boleh menghina, menista, nggak boleh. Ya. Kalau orang nggak tahu tulisan Allah, is okay. Tapi ini jelas dia tahu. Tapi dia merubah menjadi Allah. Luar biasa. Karena dia tahu surah An-Nahl 51. Jadi orang yang betul-betul awam, dia bahkan nggak tahu itu apa itu Quran, apa itu Islam. Ini tahu ada surah An-Nahl 51. Lalu mengganti Allah menjadi Allah. Makanya guys, ini orang-orang ini harus diberantas. Dikasih hukuman agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Karena ini adalah menimbulkan perpecahan. Kita boleh berargumentasi, boleh debat, tapi tidak boleh seenaknya. Harus tetap dalam koridor. Apa pesan Anda sampaikan, Anda sampaikan, tapi tidak boleh dalam konteks menghina. Tapi menyampaikan ini benar apa salah, selesai. Kalau ada salah, sampaikan satu salah, tidak apa-apa. Tapi tidak dengan mengubah nama Tuhan seenaknya dengan konteks tendensi menghina, guys. Ya, itu poinnya. Lalu dia mengatakan bahwa Allah berfirman, luar biasa, guys. Allah, guys. Berfirman, janganlah menyembah dua Tuhan. Ya, dua Tuhan itu berarti Allah sedang mengingatkan bahwa ada orang-orang yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Contoh umat Nasrani. Bukan umat Nasrani, umat Kristen menyembah selain Allah. Mereka juga menyembah Yesus dan Roh Kudus. Walaupun mereka sebut itu 3 in 1 atau di dalam satu, tetap ada selain Allah di situ, ya kan? Atau umatnya Nabi Musa yang menyembah patung sapi, selain menyembah Allah, itu berarti Tuhan Allah ini sedang menyampaikan hal yang sedang terjadi dan telah terjadi, gitu. Janganlah menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya, ya, Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendaknya kepadaku saja kamu takut. Nah, kata dia gini. Kenapa Allah? Aduh, Allah, guys. Kenapa Allah SWT tidak bilang akulah Tuhan Yang Maha Esa? Kenapa Allah bilang dialah? Karena tadi kan di sini dikatakan bahwa dialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendaknya kepadaku saja kamu takut. Apa kata dia? Karena ada Tuhan yang lebih besar dari Allah. Dialah adalah Yahweh. Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Yahweh Maha Besar. Dia tidak
dia ditakuti semua ilah-ilah lain, guys, ya. Yahweh, pertama poinnya Yahweh, Allah itu hanya masalah penamaan. Tapi kalau Anda lihat ciri-cirinya, Anda lihat ya, ciri-ciri atau apapun itu yang mencirikan kepadanya, itu adalah entitas yang sama. Coba, Yahweh, Allah atau Allah digambarkan sama. Apa itu? Yaitu kepada siapa kalian hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama? Kepada siapa? Artinya itulah entitas yang sama, sebanding serupa, nggak ada yang lain. Jadi namanya saja yang beda. Nama boleh beda, tapi entitas esensinya sama. Sama kayak misalnya ada seseorang, dia dipanggil Pak Lurah, kadang-kadang Mukidi, kadang-kadang pemimpin Wakanda, ya kan? Jadi guys, itu kadang-kadang dipanggil Pinocchio, itu adalah nama. Jadi tidak nama itu tidak menentukan siapa itu orangnya. Ada banyak orang yang satu orang dipanggil dengan nama berbeda, ya. Jadi bukan menentukan dari namanya, tapi ciri-cirinya. Anda harus lihat ciri Yahweh gimana, Allah dan Allah gimana. Baru Anda akan tahu itu sama apa tidak. Itu poinnya, bukan dari namanya. Yang pertama. Itu yang kedua adalah gini. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa janganlah menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaknya kepada Aku saja kamu takut. Ini sama seperti gini, saya kasih logi ya. Nih, siapa yang mengatakan bahwa janganlah mendukung dua calon presiden. Misalnya saya mau jadi presiden, ya, dan saya adalah calon tunggal, mau maju nih, gak ada lawan. Saya coba berusaha untuk mencalonkan diri, dan saya sendiri, gak ada lawan. Nah, ada lawan, tapi saya perintahkan untuk saya saja gitu. Jadi saya mengatakan bahwa janganlah mendukung dua capres. Sesungguhnya dialah capres yang berkualitas, ya. Maka hendaknya kepadaku saja kamu mendukung atau berpihak. Nah, ketika dia mengatakan bahwa ketika saya mengatakan bahwa dialah capres yang berkualitas, itu harus lihat ciri-cirinya. Siapa capres yang berkualitas? Disebabkan kepada siapa itu? Itu bukan lihat dianya ini. Tadi adalah perumpamaan analogi. Jadi Tuhan itu sedang memuji dirinya sendiri, dan itu sah-sah saja. Sama kayak saya mau memuji diri saya. Dialah orang yang berani menentang kebatilan, maka kepada saya saja kamu mendukung. Artinya itulah saya. Dia itu saya. Paham nggak? Itulah semacam metafora gitu. Untuk menunjukkan ada sosok, yaitu dia yang pemberani, yang itu sebenarnya adalah saya sendiri. Orang yang cerdas tidak perlu diberitahu siapa dia. Itu saya nggak perlu. Tapi orang yang tidak cerdas seperti Yunus ini harus disuapin. Bro, yang saya maksud dia tuh ya saya juga. Karena Anda harus lihat ciri-cirinya. Siapa itu Tuhan Maha Esa? Ya saya. Karena saya mengatakan bahwa janganlah sembah dua Tuhan. Karena saya adalah Tuhan yang Maha Esa itu. Gitu loh. Sama, saya kasih banyak analogi ya. Ada orang mengatakan bahwa janganlah berperang bersama dua pahlawan. Sesungguhnya dialah pahlawan yang pemberani. Maka hendaknya bersamaku sajalah kalian berperang. Itu merujuk orang pemberani itu adalah saya. Karena saya yang berani memimpin pasukan untuk berperang melawan musuh, guys. Itu poinnya, ya. Harus ngerti tata bahasa. Dia di satu kalimat bukan berarti merujuk pada orang lain. Lihat dulu konteks kalimatnya. Dikenali dulu ciri-ciri siapa dimaksud dengan dia. Siapa, gitu loh. Nah, contoh lagi, ya. Janganlah belajar kepada dua guru. Ya. Jangan belajar kepada dua guru. Sesungguhnya dialah guru yang mengajar anak-anak di kelas ini
dari pagi sampai sore. Kebetulan guru yang mengajar pagi sampai sore di kelas itu adalah saya. Yang lain tuh mengajar hanya sejam 2 jam. Jadi ketika saya sebutkan ciri-cirinya, siapa itu guru yang harus kalian ikuti? Ya, adalah dia yang mau mengajar di kelas ini dari pagi sampai malam. Perlu saya tegaskan, maka hendaknya kepadaku sajalah kalian belajar. Karena hanya aku yang mau mengajar dari pagi sampai malam. Itu poinnya guys. Jadi dilihat dari ciri-ciri siapa orang yang dimaksud itu, yaitu dirinya sendiri. Paham nggak? Makanya belajar bahasa, belajar tafsir, Anda akan menemukan kebenaran. Kalau begini Anda dapat dari mana? Coba. Tata bahasa yang begini saja Anda tidak paham. Tidak semua kata dia dalam suatu kalimat menuju kepada suatu entitas yang lain. Ada dalam kata dia dalam kalimat menuju kepada dia aku itu sendiri. Yang ngomong itu sendiri gitu. Dia yang berdiri hingga titik darah penghabisan. Maka hendaknya kalian harus mendukung aku. Karena apa? Karena itu cirinya adalah aku yang punya. Aku sudah membicarakan diriku dengan menggunakan metafora dia. Gitu guys. Ngerti nggak? Jadi Anda ini nggak harus paham bahasa. Ya. Jangan tidak cerdas. Ini sangat Jadi orang-orang gini guys ya. Sudahlah. Menista agama, ya, melihat bahasa saja, mengerti bahasa saja nggak paham, gitu. Tata bahasa saja nggak paham. Semuanya diartikan sebagai yang lain dia, enggak semuanya. Lihat konteks. Yang penting adalah ciri-cirinya disebabkan kemana dan lihat penempatan dia dalam konteks. Gitu. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.